السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid Al-Ikhlas Isr yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tak lupa kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat ya, seperti kita sekarang ya. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita ya, bisa mengerjakan ibadah wajib ya, salat maghrib berjamaah, kemudian kita bisa duduk bermajlis ilmu, dan juga kita ya, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hujan ini merupakan salah satu rizki ya. Dan ketika turun hujan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ya, karena saat turunnya hujan itu termasuk saat yang mustajab ya. Dan juga kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika turunnya hujan, yakni meminta hujan yang bermanfaat ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Kemudian yang berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lupa pula untuk mengaturkan salawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in ya, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ya, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita ya, yang merujuk kepada kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang mana kita masih di pembahasan seputar Kitabus Shaum ya, kitab tentang puasa, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah bahas ya, penjelasan dari penulis ya, Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah taala terkait tentang rukun puasa, di mana rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat ya, di malam hari, batas akhirnya adalah sebelum fajar. Seseorang yang niat di malam hari maka puasanya sah. Tapi kalau sampai kelewat fajar, sudah masuk waktu fajar, dia belum punya niat puasa, maka puasanya tidak sah ya. Dan dia ya, wajib untuk mengqadha ya, puasa tersebut di hari yang lain ya, dan disertai dengan taubat nasuha kalau dia ya, menyengaja hal tersebut ya. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak ada dosa ya, insyaallah dimaafkan, karena sesuatu yang terjadi bukan karena kesengajaan tentunya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, rukun yang kedua adalah dia ya, orang yang berpuasa tersebut itu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dari mulai terbitnya fajar ya, sebagai permulaan puasa sampai dengan terbenamnya matahari yang menandakan akhirnya puasa kita di hari itu ya, yang setelahnya kita diperbolehkan untuk berbuka puasa. Di waktu-waktu tersebut kita menahan diri dari melakukan pembatal-pembatal puasa. Dua hal inilah yang menjadi rukun ya, puasa yang harus ada. Kalau tidak ada maka puasa kita batal. Tapi kalau ada maka puasa kita sah, dan insyaallah
kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk terkait tentang hal-hal yang membatalkan puasa tadi, yang kita dituntut untuk bisa menjaga diri tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang merupakan pembatal puasa. Dijelaskan oleh penulis hafizahullah taala, beliau mengatakan, "Walladzi yuftiru bihi shaim sittatu asya." Yang membatalkan puasa itu ada 6 hal ya. Ada 6 hal yang membatalkan puasa. Apa saja 6 hal tersebut? Yang pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang membatalkan puasa dan yang paling utama di sini ya, yakni al-aklu wasyurbu amdan ya. Makan dan minum secara sengaja. Ini pembatal yang pertama dan yang kedua. Makan dan minum secara sengaja. Ya, penjelasannya dijadikan satu karena memang perbuatan makan dan minum itu kan mirip-mirip ya. Bedanya kalau makan itu benda padat yang kemudian kita hancurkan dengan mulut kita punya, lalu kita telan. Adapun minuman adalah sesuatu yang sifatnya cair yang gampang kita ya langsung telan saja ya. Dan ya, seseorang ketika dia makan dan minum secara sengaja, maka puasanya batal. Namun, kalau seseorang di kala puasanya dia makan dan minum tanpa sengaja, maka puasanya tidak batal. Semisal orang yang lupa, atau barangkali ada orang yang dipaksa, ya, atau barangkali ada orang yang dipaksa, ya, lupa. Ini mungkin yang gambaran terjadinya tuh lumrah, banyak di antara kita itu mengalami hal tersebut. Terkadang ya di saat kita puasa kita lupa ya, makan ataupun minum, maka itu tidak membatalkan puasa. Atau yang barangkali kadang-kadang ya, ada orang yang ya barangkali nyeleneh, iseng ya, iseng, atau karena barangkali dia benci dengan Islam ya, dari kalangan orang-orang kafir, sehingga kemudian ketika mendapati orang Islam puasa ya, terlebih lagi barangkali dia di tempat negara yang mayoritasnya itu agamanya bukan Islam ya. Kemudian orang Islam ini ya dia ya dipaksa, dipegangin oleh beberapa orang dan kemudian dimasukkan makanan ke dalam mulutnya atau minuman ya. Dia dalam keadaan terpaksa ya. Dipaksa oleh orang lain ya yang membenci ya agama Islam ini ya, barangkali itu terjadi, maka kondisinya yang demikian puasa orang tersebut tidaklah batal. Puasanya orang tersebut tidaklah batal dan dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha ya. Seperti dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah taala, fa in akala aw syariba nasiyan fala qadha alaih. Kalau seseorang makan lalu dia atau dia minum ya, dalam keadaan lupa, maka tidak ada qadha baginya. Artinya puasanya masih tetap sah. Dia melanjutkan puasanya ya walaupun dia makan dan minum, atau tadi yang terpaksa ya dipaksa oleh orang lain, lanjutkan ya puasanya, menahan diri walaupun dia sudah makan dan minum dalam keadaan lupa atau terpaksa, ya puasanya tetap sah, tidak ada kewajiban qadha baginya. Tidak ada kewajiban qadha baginya, wala kafarah. Demikian pula tidak ada kafarat ya, tebusan atas perbuatan dia yang makan dan minum saat dia puasa ya, tidak ada kafaratnya ya. Terkait orang yang lupa ini ya, disebutkan dalilnya ya. Diriwayatkan sebuah hadis ya, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Ya, barang siapa yang lupa dan dia dalam keadaan berpuasa lalu dia makan atau dia minum ya, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Makan dan minumnya tidak punya pengaruh ya. Puasanya tetap sah
Ya, fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Ya, hanya saja di sini Allah memberikan rizki kepadanya berupa makanan ataupun minuman. Allah yang berinya makan, Allah yang memberinya minum. Ya, ketika dalam keadaan lupa, artinya itu adalah rizki, ya, dan itu tidak termasuk sesuatu yang membatalkan puasa. Berbeda halnya kalau seseorang dia tadi menyengaja, ya, ataupun yang tadi terpaksa, maka ya tidak batal puasanya. Ya, hal ini sebagaimana hadis yang sifatnya umum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghukum seorang hamba tatkala jatuh ke dalam sebuah kesalahan, ya, karena tidak tahu, karena lupa ataupun karena terpaksa. Nabi SAW bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih." Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku yang dia melakukan kesalahan karena tidak tahu, ya, atau karena lupa, atau karena dia terpaksa. Sehingga orang yang dalam keadaan terpaksa, ya, juga puasanya tetap sah insyaallah Subhanahu wa taala, dengan syarat benar-benar terpaksa, ya, bukan pura-pura dipaksa, ya, benar-benar dia sudah nggak bisa mengelak lagi, dia sudah berusaha menolak tapi tidak ada daya dan upaya, ya. Apalagi orang yang memaksanya di sini adalah orang-orang yang memang secara fisik lebih besar, lebih kuat. Kalau yang maksa orang yang lebih lemah, ya, ini tentunya ya bukan dipaksa tapi pura-pura dipaksa, ya. Maka beda keadaannya, beda keadaannya. Nah, ini terkait makan dan minum. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya makan dan minum ini adalah, ya, kita memasukkan sesuatu melalui saluran pencernaan kita, yang pintu utamanya adalah mulut kita, dan masuk ke dalam hal ini adalah lubang hidung. Jadi misalnya ada orang memasukkan minuman ataupun makanan melalui lubang hidung, ya, walaupun tidak umum orang makan dan minum lewat lubang hidung, cuman lubang hidung ini sambung ke saluran pencernaan. Makanya kalau kita kadang-kadang tetes, ya, hidung kan legender di sini, ya, misalnya. Atau misalnya kalau kita istinsyak, ya, kadang-kadang bisa masuk dan kita merasakan di tenggorokan kita. Makanya nanti ada hal yang dimakruhkan, bahwasanya ketika puasa nggak boleh berlebihan ketika istinsyak, ya. Karena kalau berlebihan ketika istinsyak dikhawatirkan nanti ada yang masuk, ya, masuk. Itu, ya, saluran utama pintunya, ya, melalui mulut ataupun hidung, ya. Seseorang yang masukkan ke dalam tubuhnya sesuatu, baik itu makanan ataupun sesuatu yang tidak dianggap makanan, ya, melalui lubang mulutnya ataupun hidungnya, maka ini membatalkan puasa, membatalkan puasa. Demikian pula, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita memang tidak melalui mulut, memang tidak melalui lubang hidung, lewatnya suntikan, baik suntikan biasa ataupun suntikan infus, ya. Walaupun tidak melalui lubang mulut, kalau yang dimasukkan itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita kenyang, badan kita kuat, seger, ya, maka hal yang demikian itu juga termasuk membatalkan puasa. Seperti orang yang diinfus atau disuntik dengan zat makanan yang istilahnya bisa membuat dia segar. Atau misalnya, ya, bahasanya sekarang kalau ditransfusi darah, ya, orang puasa misalnya karena lemes lalu ditransfusi darah, nggak diinfus, ya, misalnya, karena apalagi dia, ya, punya sakit yang memang butuh untuk ditransfusi darah, ya. Transfusi darah ini kan mengandung zat makanan, ya. Orang kalau dia ditransfusi darah itu kan dia badannya jadi kuat, ya, jadi segar, ya, termasuk juga karena darah itu mengandung makanan. Karena makanan di dalam tubuh kita itu kan beredar karena ada darah yang mengalir, darah yang mengalir. Transfusi darah atau misalnya tadi diinfus
atau disuntik zat-zat yang memang ya mengandung makanan yang ketika orang disuntik hal tersebut dia ya efeknya kenyang, ya, tidak lemes, dia seger. Kalau ada yang demikian maka itu termasuk pembatal puasa. Adapun kalau suntikan-suntikan yang tidak mengandung zat makanan, hanya berupa obat, maka para ulama bersepakat di sini hal tersebut tidaklah membatalkan puasa. Ya, semisal ada orang yang sakit kemudian butuh untuk disuntikan obat, ya misalnya, maka itu tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau yang mengandung zat makanan, maka membatalkan puasa. Ini kalau yang lewat suntikan. Adapun kalau yang lewat mulut, baik berupa zat makanan ataupun tidak, maka tetap membatalkan puasa. Ya misal ada orang iseng ya makan kelereng di sini ya. Walaupun kelereng itu bukan makanan, ya, sehingga orang pun kalau makan kelereng biasanya keluarnya masih utuh kelerengnya karena benda yang keras. Walaupun seperti itu bukan makanan, ketika memasukkannya lewat mulut ya dia kategorinya membatalkan puasa. Sehingga misalnya minum obat-obatan ya, ketika seorang sakit tapi ketika puasa minum obat lewat mulut ya dia batal puasa. Tapi kalau yang barangkali disuntik ya karena mungkin sudah ya parah dia butuh pengobatan, tapi ya ini obat bukan zat yang mengandung makanan di situ. Ya, murni obat maka tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Ya, ini terkait tentang makan ya. Jadi misalnya orang transfusi darah, orang diinfus itu dihukumi batal puasanya. Ya, dihukumi batal puasanya sehingga dia wajib untuk mengqadha di hari yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang pembatal puasa yang selanjutnya di sini adalah al-qai'u amdan, muntah secara sengaja ya. Artinya orang tersebut memang dia berusaha untuk biar muntah ya. Biar muntah. Ya kadang-kadang orang kan kalau misalnya masuk angin terus kadang-kadang perutnya nggak enak ya, akhirnya dibuat usaha untuk dimuntahkan di situ ya. Ketika sudah muntah biasanya rasanya plong biasanya di situ. Nah, perbuatan hal ini itu terkategori sebagai pembatal puasa, baik dengan cara misalnya memasukkan tangan ke mulut ya, atau misalnya mencium sesuatu yang bisa membuatnya muntah. Semisal seorang mendatangi tempat-tempat yang memang punya bau busuk sehingga orang kalau menciumnya itu pasti kemungkinannya muntah ya, muntah secara sengaja. Maka yang demikian kondisinya itu termasuk ya batal puasanya. Berbeda halnya kalau dia tanpa ada unsur kesengajaan tiba-tiba qadarullah dia muntah ya. Fa in ghalabahul qai'u fala qada'a alaihi fala kaffarah. Kalau ya dia ya istilahnya dikalahkan, artinya dia sudah nggak bisa mengendalikan, tiba-tiba muntah ya, tiba-tiba muntah tanpa ada unsur dia menyengaja untuk muntah ya. Dia nggak bisa nahan kemudian muntah sendiri ya. Ya barangkali kalau orang masuk angin ya, tiba-tiba kemudian muntah sendiri ya, pas sedang puasa masuk angin tiba-tiba dia muntah di situ ya, dia muntah. Atau misalnya ya seseorang ya, kalau zaman sekarang barangkali yang kalau kita sering dapati ya barangkali di sini sedang jalan kemudian lewat truk sampah ya, atau truk-truk yang baunya naudzubillah ya, ya semisal ada truk ayam atau truk apa itu kan kadang-kadang bau kotorannya kan ya luar biasa. Kadang-kadang kita nggak kuat nahan ya. Lagi motoran ya, pas kita lambat ini dilewati kita di belakangnya, apalagi pas berhenti di lampu merah kadang-kadang, wah lama lumayan tuh. Nah, kemudian kita keluar di situ. Kita tanpa ada unsur kesengajaan di situ. Kebetulan kok pas di situ kita mencium bau yang tidak enak, kemudian kita muntah. Keadaan yang demikian maka tidak membatalkan puasa.
dia tetap sah puasanya, tidak ada kewajiban untuk mengqadha walaupun dia muntah, ya. Dan juga tidak ada kafarat, tidak ada kafarat. Nah, ini terkait tentang muntah. Artinya selama muntah itu tidak kita usahakan, itu keluar secara alami, maka puasanya tetap sah, ya. Maka puasanya tetap sah, tidak batal, ya, tidak batal. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi SAW qaal, ya, Nabi SAW beliau bersabda, man dara'ahu al-qay'u falaysa 'alaihi qadha. Siapa yang, ya, dia muntah, ya, dia dikalahkan oleh muntahnya sehingga sudah nggak kuat, nggak bisa mengendalikan, ya, keluar aja muntah di situ. Falaisa alaihi qadha, maka tidak ada qadha baginya. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi, barang siapa yang berusaha untuk memuntahkan diri, ya, dia melakukan sesuatu yang bisa menjadikan dia itu muntah, ya, maka wajib baginya untuk mengqadha, artinya puasanya batal. Kalau seseorang itu berusaha untuk menjadikan dirinya muntah, ya, dengan sebab apapun, ya, barangkali dengan masukkan tangan ke mulut, ya, atau dengan tadi, ya, mencium sesuatu yang, ya, busuk sehingga akhirnya dia, ya, perutnya bergejolak dan muntah, ya, muntah. Saya termasuk orang yang kalau mencium bau busuk itu sangat cepat sekali. Sekedar pampersnya anak saja tuh, wah, kadang-kadang langsung, ya. Ya, ini repot kalau pas puasa ganti pampers anak-anak di siang hari. Itu, wah, itu ujian yang berat, ya, ujian yang berat. Ya, itu gampang muntah. Tapi kalau memang, ya, sudah berusaha pakai masker, sudah itu qadarullah kemudian muntah, ini termasuk muntah yang tidak disengaja. Ya, sudah, karena tidak ada unsur kesengajaan di situ. Wallahu taala alam bishawab. Kemudian yang berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembatal puasa yang berikutnya, dan ini adalah poin yang keempat dan kelima. Jadi yang pertama itu makan dengan sengaja, yang kedua minum dengan sengaja, yang ketiga itu muntah dengan sengaja, yang keempat dan juga yang kelima, tapi ini hanya dialami oleh perempuan, yaitu berupa haid dan nifas. Haid dan nifas. Wanita yang di siang harinya mengalami haid dan nifas, maka puasanya batal, walaupun haid atau nifasnya ini terjadinya itu di penghujung hari. Walaupun barangkali tinggal berapa menit tok, ya, 1 menit mau azan haid misalnya, atau orang yang, ya, hamil di sini, tapi jarang, ya, orang yang hamil itu puasa. Tapi misalnya ada orang yang hamil puasa, lalu pas mau mendekati buka puasa dia melahirkan, akhirnya dia dalam keadaan nifas misalnya, ya, puasanya batal dan dia wajib untuk mengqadhanya di hari yang lain, ya, atau dengan bayar fidyah kalau dia termasuk wanita yang hamil dan menyusui yang, ya, tidak bisa, ya, mendapatkan waktu untuk mengqadha tentunya, maka dengan membayar fidyah, ya, membayar fidyah, ya. Kata Syekh di sini, walau fil lahdhatil akhirah minan nahar li ijma'il ulami 'alaiha, ya, li ijma'il ulama'i 'alaiha, ya, haid dan nifas, ya, itu membatalkan puasa walaupun di saat-saat terakhir menjelang buka puasa, ya. Ya. Apakah puasanya sia-sia? Tidak. Wanita yang sudah puasa, ya, dalam rentang berapa jam di situ, kemudian qadarullah haid, maka hari yang sudah dilewati dengan puasa dia akan mendapatkan pahalanya. Hanya saja memang puasanya gugur di situ, ya, batal, dan dia wajib untuk mengqadhanya di hari yang lain, dan insyaallah dia akan mendapatkan tambahan pahala puasa juga di hari yang lain, ya. Kalau di hari ini dia puasanya hanya mungkin berapa jam, tapi karena haid, ya, lalu dia batal, ya, nanti dia berpuasa lagi di hari yang lain dari awal, dia akan mendapatkan pahala puasa yang sempurna dan ditambah, ya.
ditambah. Karena setiap kebaikan tidak ada yang sia-sia. Setiap kebaikan tidak ada yang sia-sia. Walaupun ibadahnya batal, tapi kan dia sudah berusaha beramal, maka dia juga dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga seorang perempuan ya ketika memang kondisinya demikian, tidak perlu bersedih, tidak perlu istilahnya ya menyesal di sini. Ya, eman-eman sudah puasa berhari-hari, giliran mau buka puasa ya 1 jam atau mungkin berapa menit kok malah keluar darah haid ya misalnya. Tidak perlu bersedih hati ya, apa yang sudah lewat ya dari puasanya di hari itu insya Allah dipahalai, hanya saja nanti dia punya kewajiban untuk mengqadhonya di hari yang lain. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini terkait tentang haid dan nifas yang tentunya hanya dialami oleh para wanita. Kemudian yang berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembatal puasa yang selanjutnya yang keenam di sini yaitu al-jima', berhubungan badan. Berhubungan badan. Wa tajibu bihil kafaratul madhkurah fi hadzal hadis. Dan orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan di saat dia puasa, maka batal puasanya dan dia wajib untuk membayar kafarah. Membayar kafarah. Kafarahnya bisa berupa mempuaskan budak atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Ya, ini adalah kafarahnya orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Ya, di siang hari bulan Ramadan. Ya. Dan namanya hubungan badan di sini jarang ada yang istilahnya lupa ya. Namanya orang berhubungan badannya dalam keadaan sadar biasanya ya di situ. Ya. Bahkan yang terpaksa pun kayaknya nggak ada. Ya. Kecuali dari pihak perempuan yang bisa jadi diperkosa ya. Tapi kalau pihak laki-laki jarang ya. Ya, tapi kalau pihak perempuan barangkali lagi puasa ya kemudian ternyata disekap lalu diperkosa oleh orang lain barangkali di situ ya keadaannya dia sudah berusaha mempertahankan diri tapi kalah tenaga sehingga dia ya disetubui oleh orang lain ya berhubungan badan di sini ya perempuan yang dalam kondisi demikian dia berarti kan terpaksa ya kalau terpaksa maka sebagaimana keumuman dalil. Tapi kalau laki-laki jarang ada yang unsur terpaksa ya. Laki-laki walaupun barangkali dia diikat ya tangannya diikat, kakinya diikat lalu disetubui sama wanita dalam keadaan terpaksa, ini nggak ada ya. Karena kalau ya terpaksa ya nggak mungkin dia istilahnya berdiri ya di situ. Sehingga ketika dia berdiri berarti ya tandanya dia juga ya mau istilahnya di situ. Sehingga tidak ada hukum terpaksa pada laki-laki yang misalnya disetubui oleh perempuan di situ. Tapi kalau perempuan ada kemungkinan, ya ada kemungkinan terpaksanya. Ya, nah ini jima ya, ya berhubungan badan. Ya. Dan ya, para ulama juga menjelaskan baik berhubungan badannya ini mengeluarkan air mani ataupun tidak. Sekedar bertemunya alat kelamin, ya, sekedar bertemunya alat kelamin, walaupun tidak keluar air mani, ya, tidak inzal di situ, ya, maka puasanya batal. Karena ya, bertemunya 2 alat kelamin itu sudah mewajibkan mandi, dan artinya dia dalam kondisi junub dan dia juga batal puasanya. Misalnya ya ada orang tadi ya sudah punya syahwat terus wah lagi puasa terjang aja. Ternyata ya belum apa-apa dia sudah lemas nggak bisa keluar ya, apalagi barangkali orang yang punya penyakit ya ejakulasi dini atau barangkali impoten di sini ya, yang istilahnya hanya punya syahwat yang menggebu tapi kemudian tidak ada kemampuan di sini. Walaupun demikian nggak sampai keluar air mani tapi ketika sudah bertemu maka batal puasanya, apalagi yang sampai inzalul mani ya keluarnya air mani maka membatalkan puasa.
Nah, ini terkait tentang jima, ya, jima. Disebutkan dalilnya di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ijja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah, halaktu." Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Ya, ada laki-laki datang kepada Nabi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya yang sedang mungkin berbincang-bincang santai, ya. Laki-laki ini kemudian ngomong, mengatakan, halaktu, binasaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal tersebut, maka Nabi pun menimpali, malaka, ada apa denganmu? Ya, ada apa denganmu? Ya. Lalu laki-laki itu menceritakan, waqa'tu ala mra'ati wa ana sha'im. Aku menyetubuhi istriku, dan aku dalam keadaan berpuasa. Ya, artinya itu dilakukan di siang hari bulan Ramadan, lagi puasa, dia menyetubuhi istrinya. Ya. Maka ketika mendengar hal tersebut, Nabi SAW pun lantas menimpali, hal tajidu raqabatan tu'tikuha, apakah kamu punya budak yang bisa yang bisa dibebaskan? Berarti ini adalah kafarah yang pertama, dan kafarah ini berturut-turut para ulama menjelaskan, maka harus dilalui dengan berturut-turut pula, tidak boleh lompat ke yang lainnya sebelum ini dilalui. Ya, ini kafarah yang pertama, membebaskan budak. Ya, membebaskan budak. Ternyata laki-laki itu mengatakan, "La, aku tidak punya budak wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan yang lainnya, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Ya. Apakah kamu mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Ya, berarti ini kafarat yang kedua. Kalau enggak mampu bebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, puasa 2 bulan berturut-turut. Qala la, maka laki-laki itu mengatakan, tidak mampu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi para ulama menjelaskan di sini tidak mampunya bukan karena istilahnya males atau bukan merasa abot teman kayak ini, enggak. Tapi memang karena ada uzur yang syar'i yang buatnya tidak mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut di situ. Tapi seandainya seorang dia hanya sekedar males atau sekedar kayaknya kok abot teman 2 bulan, tapi belum dilakukan, belum dilakukan, dan dia tidak ada uzur syar'i yang menghalangi dia dari puasa, maka hendaknya dia tidak menggampangkan diri, dia tetap hendaknya berusaha untuk menempuh. Baru kalau sudah ternyata nggak mampu, apalagi barangkali dia fisiknya lemah, apalagi ada sakit di situ, maka itu uzur yang syar'i, baru pindah kepada kafarat yang berikutnya. Di sini kata Nabi SAW ketika mendengar jawaban tidak mampu, lalu Nabi mengatakan, fahal tajidu it'ama sittina miskina, apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa untuk memberi makan 60 fakir miskin? Qala la, maka laki-laki itu menjawab, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya budak untuk dibebaskan, enggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian dia juga tidak punya sesuatu yang bisa untuk memberi makan 60 fakir miskin. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam famakasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam. Fabainama nahnu ala dzalik utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamar. Tatkala kami diam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, sahabat pun diam di situ. Tiba-tiba ada seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sekeranjang kurma. Ketika diberikan kurma, satu keranjang tersebut, Nabi SAW lantas ingat tadi kepada orang yang bertanya, lalu mengatakan, aina sa'il, mana tadi orang yang bertanya? Faqala ana, lalu laki-laki tersebut menjawab, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Khudh hadza fatasaddaq bihi." Ambillah ini dan sedekahkanlah ini. Ya, sedekahkanlah ini. Ya, faqala rajul, maka laki-laki itu setelah ya diberikan kurma sekeranjang dan diperintahkan untuk sedekah, laki-laki ini bertanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala afqara minni ya Rasulullah?" Apakah kepada orang yang lebih fakir daripadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Allah ma baina labataiha yuridul harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Demi Allah, tidak ada di antara ya dua bukit yang ada di Madinah sana, ini sebagai batas kota Madinah di situ. Ya. Artinya di Madinah ketika itu tidak ada rumah yang lebih fakir daripada orang yang bertanya tadi. Tidak ada rumah yang lebih fakir daripada rumahnya orang yang bertanya tadi, yang dia ya berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Ya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar hal tersebut Nabi pun lantas tertawa. Ya, merasa lucu dengan keadaan orang tadi, ya sudah paling fakir miskin di situ, berhubungan badan, ya termasuk membatalkan puasa yang ada kafarahnya di sini, ya ada kafarahnya. Ya. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lantas mengatakan, ya, at'imhu ahlak, kasihlah ini kepada keluargamu, ya maksudnya berilah makan dengan kurma sekeranjang ini kepada keluargamu, sedekahnya kepada keluarga karena keluarganya yang paling miskin. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain di sini disebutkan, ya bahwasanya disebutkan di dalam hadis yang lain, ya kurma tersebut yang satu keranjang ini kadarnya adalah 15 sa'an, 15 sa', ya 15 sa'. Jadi sekeranjang kurma itu 15 sa', ya, yang dikasihkan kepada fakir miskin, ya, dikasihkan kepada fakir miskin. Ya, 15 sa' ini kalau satu sa' itu berarti sekitar 2,5 kilo. Berarti dikalikan 15, ya, dikalikan 15. Ini kalau dikonversikan, ya, ke beras. Tapi kalau zaman dulu kan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kurma, ya dengan sa' 15 sa'. Qala fi, dan juga di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kulhu anta wa ahlu baitika wa sum yawman wastaghfirillah. Berpuasalah kamu dan juga keluargamu, ya, makanlah kamu dan juga keluargamu, lalu berpuasalah satu hari dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping membayar kafarat, orang tersebut pun wajib mengqadha yang dia hari itu batal. Kan berarti satu hari batal, ya maka di situ dia berpuasa, dia beristighfar, lalu dia melakukan kafarat. Hanya saja tadi kafaratnya orang tadi karena memang paling nelangsa di situ istilahnya, ya malah dikasih sekeranjang kurma, disuruh untuk sedekah, sedekahnya kepada keluarganya sendiri, ya sedekahnya kepada keluarganya sendiri. Hadis yang derajatnya sahih, dan yang pertama tadi muttafaqun alaih, ya terkait tentang jima' dan kafarahnya. Jadi jima' itu membatalkan puasa, tadi kita sebutkan baik keluar mani ataupun tidak keluar air mani, ya, dan tidak ada unsur lupa dalam jima'. Demikian pula terpaksa, kecuali pada sisi perempuan yang kemungkinan terpaksanya ada, ya semisal wanita yang diperkosa, ya. Tapi kalau suami istri, ada nggak suami yang memperkosa istrinya? Kayaknya tidak ada, ya. Ya Pak, sama-sama ya istilahnya ada keinginan, ya kalau suami istri di situ. Tapi kalau yang bukan suami istri kan, ya dia bisa menolak, ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Walaupun ya bisa saja karena kadang-kadang ada suami yang dia ya fajir, suka berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak pernah ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan istrinya sholihahnya luar biasa, ya seperti halnya Fir'aun punya istri mukminah sholihah, ya. Bisa jadi hal tersebut, ya. Misalnya pas ya istri yang sholihah ini dia berpuasa, tapi suaminya yang ya kita sebut barangkali ya bajingan, barangkali ya enggak puasa, bahkan suka berbuat dosa, ya.
dia kemudian berkuasa istrinya, memaksa istrinya untuk berhubungan badan. Maka dalam kondisi demikian yang memang benar-benar terpaksa, sudah berusaha untuk menjaga diri, ya, dan menghalau, tapi karena lemah, ya, sehingga dia terpaksa, maka insya Allah ini tidak masalah, ya, tidak masalah. Tapi kalau hilang unsur terpaksanya ini pada wanita, ya maka ya, dia batal puasanya, ya, dan juga sama-sama untuk terkena kafarat, ya, terkena kafarat. Dan tadi bahwasanya orang yang melaksanakan kafarat, dia juga tetap punya kewajiban untuk mengqadha 1 hari yang dia batal puasanya di situ, dan dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Dan berikutnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam turunan masalah jima' ini, yakni terkait orang yang melakukan istimna atau yang istilahnya bahasanya kita sebut onani, ya, onani atau masturbasi. Ya, orang yang tidak punya suami, tidak punya istri, tidak punya pasangan, lalu merangsang dirinya, ya, sehingga kemudian keluar air mani, ya, maka orang yang demikian batal puasanya pula, ya, batal puasanya pula. Hanya saja tidak seperti orang yang jima' berhubungan badan. Kan dia sendiri istilahnya, ya, dia berdosa, ya, dia hanya wajib qadha hari yang dia puasa, tidak ada kafaratnya. Seperti kafaratnya tadi seorang yang berhubungan badan. Mas waktu adzan. Kita jeda dulu untuk adzan. Setelahnya nanti kita sedikit lanjut dengan keterangan tentang hal ini. Ya, tafadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khafilah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sebutkan bahwasanya orang yang istimna alias melakukan onani ataupun masturbasi,
Ini terkategori juga membatalkan puasa, membatalkan puasa. Ya, ya istilahnya ya, ya tadi karena mengeluarkan air mani dan tentu istimna ini apalagi juga terkategori perbuatan dosa. Hanya saja ya biasanya ya, orang-orang yang masih remaja yang pubertas ini ya biasanya kalau sudah melakukan dan biasanya kecanduan sehingga ini suatu yang buruk yang hendaknya dihindari oleh ya orang-orang yang barangkali usianya masih remaja pubertas ya. Hanya saja memang ini biasanya kan dilakukan secara sembunyi-sembunyi biasanya orang, makanya disebut kadang-kadang oleh para ulama dengan istilahnya ya adatus sir, kebiasaan yang rahasia, adatus sir. Karena orang ketika melakukannya pasti dia ya, di tempat yang ya tertutup ya, yang tersembunyi dari pandangan mata orang lain. Dan ini termasuk perbuatan dosa dan punya efek yang buruk ya, baik secara syariat ataupun secara di sini fisik ya, membuat lemah orang yang melakukan hal tersebut sehingga terlarang secara agama dan ini termasuk juga membatalkan puasa. Demikian pula keluar air mani juga membatalkan puasa walaupun tadi ya istilahnya orang tersebut tidak berhubungan badan, orang tersebut tidak onani ya, tidak masturbasi, tapi dia hanya sekedar melihat sesuatu yang bisa menimbulkan syahwatnya dia ya, semisal melihat gambar-gambar yang ya tidak seronok ya, tidak seronok maksudnya ya gambar-gambar yang vulgar, gambar-gambar yang istilahnya menampakkan aurat lawan jenis, dia menikmati melihatnya ya, sehingga dia kemudian sampai keluar air mani di situ, maka batal puasanya walaupun dia tidak berhubungan badan, dia tidak ya merangsang dirinya dengan sentuhan, hanya melihat. Tapi namanya orang kadang-kadang lihat saja itu sudah sampai keluar ya. Ini apalagi yang istilahnya ejakulasi dini, biasanya orang-orang demikian tuh melihat tok kadang-kadang langsung istilahnya keluar ya, seperti itu. Maka keadaannya demikian itu membatalkan puasa ketika dia memang melihatnya dengan penuh nafsu ya, dia menikmati apalagi berlama-lama di situ ya. Ini misalnya ada dan ini rawan terjadinya itu pada anak-anak yang usianya remaja yang sedang pubertas ya, sedang pubertas. Adapun kalau pada usia-usia yang lain ini jarang terjadinya, tapi kemungkinan ada ya, tetap saja ada barangkali itu terjadi dan puasa ini termasuk pembatal puasa. Adapun orang yang keluar air mani dengan sebab mimpi basah dalam keadaan tidur, bangun-bangun sadar ternyata celananya basah ya, dia mimpi basah. Kalau orang yang keadaannya demikian ya, dan ini kebanyakan para pemuda yang sering mengalami mimpi basah ya, karena belum menikah sehingga tidak ada penyaluran syahwatnya, sebenarnya dia secara alami itu akan mengalami mimpi basah ya, biasa ya. Maka orang yang mimpi basah ketika di siang hari bulan puasa, puasanya tidak batal, tetap sah karena dia terjadinya tanpa unsur kesengajaan dan juga kesadaran. Namanya mimpi ya, itu kan rezeki seperti orang yang lupa makan, dia makan ya. Maka tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Tafadhol. Tidak ada? Kalau misalnya kita lagi puasa kemasukan nyamuk atau lalat, puasanya batal gak? Puasanya batal enggak? Nggih. Tapi sebelumnya nanti ini dulu. Ketika orang lagi puasa, misalnya lagi berdiri, tiba-tiba kok nyamuk masuk ke dalam mulutnya, masuk sampai ke telan misalnya, atau lalat misalnya, batal puasanya enggak? Enggak, karena tanpa unsur kesengajaan ya, tanpa unsur kesengajaan. Tapi kalau sengaja nangkep lalu dimakan, ya ini batal ya. Kalau sengaja nangkep lalu dimakan ya, kayak misalnya kalau orang yang makan sebenarnya lalat ya tidak layak dimakannya. Tapi ada orang ya, kalau kita pernah lihat itu orang-orang luar itu lalat ditangkap lalu
makan. Nah, ini batal puasanya kalau misalnya ada orang yang berpuasa demikian. Ya, taib. Ya, silakan barangkali. Kencing. Ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, terkait orang yang kencing lalu kemudian memegang kemaluannya atau barangkali sampai memegang lubang keluarnya, ya, kencing tersebut. Di sini tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan maksudnya orang yang melakukan demikian itu membatalkan puasa. Kecuali tadi yang seperti kita sebutkan sampai dia istilahnya megangnya lama-lama sambil ya tadi misalnya menikmati merangsang dirinya, apalagi sampai keluar air mani. Ya. Kalau nggak sampai keluar air mani pun dia puasanya tidak batal, hanya saja dia berdosa. Ya, karena dia melakukan perbuatan ya yang terkategori hukumnya haram ya. Merangsang dirinya, wanani, masturbasi ini kan perbuatan yang haram. Tapi kalau nggak sampai keluar air mani, puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Tapi pahalanya tentunya sudah berkurang. Seperti dia mengatakan kata-kata kotor, puasanya sah, tapi pahalanya berkurang. Sehingga tadi kalau yang istilahnya hanya megang-megang, ya barangkali terus apalagi sambil membersihkan, ya, maka insya Allah itu tidak membatalkan puasa. Karena nggak ada dalil yang menunjukkan maksudnya itu membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya. Jadi tidak membatalkan puasa. Ada yang lain? Barangkali. Ya, silakan. Permesraan. Air madhi, bukan mani bukannya. Nah, ya, masya Allah. Terkait tentang permesraan ya di siang hari bulan puasa di sini memang sesuatu yang hukumnya boleh-boleh saja. Karena Nabi SAW pun demikian ya. Ketika puasa, Nabi SAW masih mencium istrinya, memeluk istrinya. Tapi Nabi SAW adalah sosok yang bisa menahan dirinya. Ya, amlak liirbihi kata Nabi SAW ya, kata ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu ya orang yang kuat di dalam menahan, artinya enggak kebablasan hanya sekedar ya bermesraan biasa, pelukan, mencium. Dan kemudian barangkali kita melakukan hal tersebut kemudian sampai keluar madhi ya misalnya di sini, maka madhi ini tidak tergolong sebagai mani dan dia tidak membatalkan puasa. Hanya saja dia wajib untuk membersihkan madhinya ketika mau sholat tentunya. Tapi hendaknya hal ini jangan ya dilakukan ya, rawan karena kita tuh orang biasa tuh kadang-kadang apalagi kalau sudah kepancing itu bahaya ya, akhirnya lawannya nanti kita harus bayar kafarat puasa di samping kita qadha, kita kafarat puasa, ini suatu yang berat ya, karena kita beda ya, istilahnya kita manusia ya yang tidak seperti Nabi SAW itu amlak liirbi, dia istilahnya mampu untuk menahan gejolak syahwatnya. Kalau kita yang kadang-kadang ya kepancing sedikit itu saja sudah langsung ya seperti itu ya, barangkali ya jangan kita cium, jangan kita peluk. Tapi bagi orang-orang yang barangkali kuat seperti Nabi SAW menahan syahwatnya, maka tidak masalah dia untuk mencium istrinya, memeluk istrinya misalnya ya. Tapi kalau sudah sampai tingkatan semisal seperti itu ya hendaknya dihindari ya, jangan ya istilahnya. Berarti kan itu berlezat-lezat menikmati di situ sampai keluar madhinya ya. Walaupun tidak membatalkan puasa karena madhi bukanlah mani ya. Madhi itu tidak mewajibkan mandi besar, adapun mani mewajibkan mandi besar di situ. Sehingga tidak membatalkan puasa, tidak masalah. Ya, wallahu taala alam bishawab. Tapi sebaiknya dihindari. Ya, saya saja termasuk orang yang istilahnya kalau puasa siang hari bulan Ramadan lebih memilih menghindari daripada resikonya kafarat. Saya dulu apalagi awal-awal nikah, ketika itu nikah ya istilahnya awal nikah masih kuliah di istri di Imam Syafi'i Jember, kita bawa istri ke sana.
siang hari bulan Ramadan istri dikontrakan, saya malah mending tidur di masjid kampus istilahnya daripada di rumah, malah bahaya ya. Ya. Sehingga ya untuk jaga ini di situ maka tidak masalah. Dan ini biasanya bagi orang-orang memang masih baru-baru menikah ya. Tapi kalau yang sudah lama, apalagi sudah usia 40-an, biasanya sudah turun ya istilahnya ya apa namanya syahwatnya, tidak terlalu menggebu-gebu, itu tidak masalah, aman. Atau barangkali baru nikah tapi orangnya ya istilahnya kuat untuk menahan ya, walaupun tidur jejeran itu nggak nyetrum. Tapi kalau yang ya tidur jejeran tuh gampang kesetrum, hendaknya tidak ya, ya istilahnya ketika siang hari bulan Ramadan menghindar. Ya, kalau saya dulu karena merasa ya tidak kuat ya istilahnya, saya lebih milih untuk tidur di masjid kampus atau masjid manapun yang misalnya kita bisa mampir di situ daripada tidur siang di rumah ya, bahaya, nanti malah bisa jadi batal puasanya dan harus bayar kafarat ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jadi kalau hanya sekedar pelukan, ciuman terus keluar madi, ini tidak batal puasanya. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Ada yang lain barangkali? Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.